Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang sama-sama saya hormati, juga pengurus DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustadz Haji Ahmad Tohani yang saya hormati, seluruh jamaah semuanya yang sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah sholat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin wal muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita awali dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan juga surat-surat yang pendek yang sunnah hukumnya dibaca setelah suratul Fatihah pada rakaat pertama dan kedua di dalam sholat. Adapun rakaat ketiga dan keempat, nah itu tidak disunahkan membaca surat selain Fatihah, cukup ya baca surat Al-Fatihah saja. Ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita pelajari, kebetulan malam hari ini adalah jadwal mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama menyimaknya, mempelajarinya, memahaminya, dan insya Allah langkah selanjutnya kita mempelajari, mengamalkannya. Kita belajar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan doa-doa, terutama sekali ketika kita masuk dan keluar rumah. Karena ini pekerjaan setiap waktu. Bahkan kayaknya kita, Masya Allah, berapa kali kita keluar dari rumah, berapa kali kita masuk ke rumah kita. Nah, ini ada aturannya menurut Islam. Ya, jadi tidak sembarangan. Supaya kita yang pertama mendapatkan pahala, dan kita niatkan dalam hati untuk melaksanakan perintah agama, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ketika kita masuk atau keluar rumah. Ada tata cara
dan juga ada zikir dan doanya. Jadi yang kita akan bacakan, kita akan pelajari, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan keluar rumah. Nah, ini kitabnya namanya Kitab Al-Adhkar An-Nawawi, karya Imam Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi, sono ya, orang Timur Tengah, ulama zaman dahulu. Kalau Syekh Nawawi, yaitu Al-Bantani, asalnya dari Banten, kelahirannya adalah di Banten, yaitu Tanara. Ya, Tanara, Banten, Serang. Dan juga itu kurunnya sangat jauh berbeda. Kalau Imam Nawawi kira-kira abad ke-6 ya, antara ke-5 ke-6. Kalau Syekh Nawawi, nah itu sekitar 12 dan 13 Hijriah. Nah itu kayaknya hampir 600 atau lebih ya. 600 lebih, 600 tahun lebih. Perbedaannya atau jaraknya antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tulisannya juga beda dalam kitab-kitab. Ya. Kalau Imam Nawawi itu pakai alif lam tulisannya, lafadznya yaitu An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi enggak pakai alif lam, langsung nun saja, ya, diawali dengan huruf nun, dibacanya Nawawi. Kalau Imam Nawawi alif lam, ya ada alif lamnya, yaitu An-Nawawi. Ini namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawi, karya beliau. Ya, kita awali dari bab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Ini bab ini akan menjelaskan doa-doa, zikir-zikir yang diucapkan oleh seseorang pada waktu dia keluar dari rumahnya. Nah, berarti ketika kita keluar dari rumah kita, maka ada bacaan-bacaan, ada lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang harus kita baca. Nah, ini sering kita lupakan ya. Nah, ini kebanyakannya sering dilupakan. Zikir dan doa ketika keluar rumah, atau ketika masuk rumah, atau bahkan mungkin ya ketika masuk dan keluar masjid pun kita sering lupa membaca zikir dan doa yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu Islam, supaya dibaca ketika masuk masjid, supaya dibaca ketika keluar masjid. Nah, itu ada aturan dan zikirnya dan juga doa-doanya. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jadi setiap yang sunnah kalau dilaksanakan berpahala. Ditinggalkan bagaimana, berdosa atau tidak? Ya, memang tidak berdosa ya, walaupun ditinggalkan. Tetapi kalau kita mampu, kalau kita bisa untuk melaksanakannya, kenapa tidak dilaksanakan? Sayang nih kalau ditinggalkan. Kenapa sayang? Karena kalau kita tinggalkan berarti pahala kita hilang. Ya, yaitu pahala zikir, pahala doa ketika masuk masjid dan keluar masjid, pahala zikir dan pahala doa ketika kita masuk dan keluar rumah kita, atau bahkan ketika masuk ke pasar dan sebagainya, itu di dalam Islam ada zikir dan doanya. Nah, ini hadis pertama, rawaina ya, rawaina an Ummi Salamata radhiyallahu anha wa ismuha Hindun, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an udilla aw an adalla ya. Jadi an adilla aw udilla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ini panjang ya, Masya Allah. Lumayan nih doanya. Jadi kata Ummi Salamah radhiyallahu anha yang namanya adalah Hindun. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, bila mana beliau keluar dari rumahnya, qala maka beliau membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu pertama. Yang artinya bismillah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut isim Allah atau asma Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrah kepada Allah. Tuh. Ya, berarti nah ini artinya di samping doa, nah berarti kita harus yakin, kita harus pasrah ketika kita kemanapun ya. Setelah kita keluar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun, kita tetap harus senantiasa tawakal kepada Allah. Harus senantiasa memasrahkan diri kepada Allah, artinya terserah Allah. Mau diapain itu terserah Allah. Karena yang namanya kita mah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kita tidak ada daya untuk melaksanakan taat dan tidak ada upaya untuk menjauhi maksiat, nah itu kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini doa ini harus sering-sering dibaca ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, terutama sekali ketika kita keluar dari rumah kita. Dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika an adilla, yang artinya wahai Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu an adilla, supaya aku tidak menjadi sesat, gitu kan? An adilla, supaya aku tidak tersesat. Ya, artinya mohon perlindungan kepada Allah daripada kesesatan, gitu kan? Au udilla, atau menyesatkan. Tuh. Jadi yang pertama, Rasul ketika keluar dari rumah mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak sesat. Ya, terutama sekali sesat dari jalan Allah. Atau sesat dari jalan di bumi, gitu kan? Mau pulang umpamanya ke rumah kan itu kan sengsara kalau kita sesat ya. Atau kita mau ke tujuan kita tersesat di tengah jalan, nah itu pun akan sengsara. Apalagi kalau sesat di jalan Allah atau dari jalan Allah, sesat dari agama Allah, yaitu siratal mustaqim, yakni agama Islam. Tuh, ini dua-duanya. Ya, yang pertama mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak tersesat dari jalan Allah, dari agama Allah. Yang kedua mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak sesat dari jalan-jalan ke tempat tujuan kita. Ya, a'udzubillah, atau menyesatkan orang lain. Sesat dan menyesatkan. Kalau sesat, itu berarti perbuatan, ya, perbuatan atau nama bendanya, gitu kan? Nama bendanya itu sesat. Menyesatkan, nah itu berarti menyesatkan orang lain. Kalau sesat cuma kita sendiri yang sesat. Nah, kalau menyesatkan, ya kalau sudah menyesatkan, berarti ini ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan orang lain. Ini dosanya lebih besar.
Madorotnya lebih banyak ya kalau menyesatkan. Sudah sesat menyesatkan orang lain. Na'udzubillah au azilla atau terpleset, tergelincir. Jadi Nabi mohon perlindungan ketika keluar rumah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tergelincir sama dari jalan Allah atau menggelincirkan orang lain, terutama sekali dari jalan Allah. Ini hampir sama ya, terpeleset dan sesat. Ya, ini hampir sama, hampir mirip gitu kan. Jadi maknanya mirip, maknanya sama, sesat, terpeleset, menyesatkan dan memelesetkan orang lain. Au azlima atawa berbuat zalim. Jadi supaya kita tidak berbuat zalim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, maka bacalah doa ini terutama sekali ketika kita keluar rumah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak zalim kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kenapa? Ya karena perbuatan zalim, perbuatan aniaya bahasa kitanya, nah itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dilarang oleh aturan agama kita yaitu agama Islam. Ya, al-uzlama atau dizolimi. Nah, jadi zalim kepada orang lain jangan, ya kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak zalim. Yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak dizolimi. Kan ini aman berarti ya. Ini selamat berarti kita nih. Kalau kita tidak zalim dan tidak dizolimi. Ini berarti harus lengkap ya. Artinya walaupun kita atau sekalipun kita tidak berbuat zalim, tapi kalau orang lain zalim kepada kita dan diizinkan oleh Allah, waduh kita kan celaka-celaka juga kan. Ya, kalau ada orang lain zalim kepada kita dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya berarti kalau dua-duanya kita mohon kepada Allah, yang pertama supaya kita tidak berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua kita mohon perlindungan ketika keluar rumah supaya tidak dizalimi oleh siapapun. Alhamdulillah ya, selamat insyaallah. Au ajhala au yujhala alayya. Nah ini yang terakhir dalam hadis ini. Dalam hadis yang bersumber daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Atau ya, bahasa kitanya kembali kepada sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, ajhala daripada bodoh. Jadi supaya tidak bodoh. Jadi kalau Allah mengijabah doa kita setiap kita keluar rumah karena kita selalu mohon kepada Allah, ya, mohon perlindungan daripada sifat bodoh, sifat jahil. Insya Allah kita tidak akan bodoh. Masya Allah. Berarti apa? Lawan kata dari bodoh adalah patonah. Bahasa kitanya cerdas, bahasa kitanya pintar. Insya Allah tuh kan, yang penting setiap keluar rumah nih baca doa ini. Awyujhala alaya atau dibodohi. Dibodohi siapa? Dibodohi orang lain. Kalau sudah nah itu kalimatnya kalimat pasif berarti ya. Dibodohi bisa oleh orang lain. Gitu kan? Nah, ini luar biasa doa ini tuh. Cuman sayangnya jarang kita baca. Tuh. Atau mungkin nggak pernah kita baca nih doa ini ketika kita keluar rumah. Nah hadis tadi Masya Allah ya, hadisnya hadis sahih, hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Bahkan qala Tirmidzi hadisun shahihun. Ya, kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah
hadis sahih. Tuh. Hakadha fi riwayat Abi Dawud an adilla au udalla au azilla au usilla. Nah, dalam riwayat lain ya masih riwayat Imam Daud itu kalimatnya adilla au udalla artinya sesat atau disesatkan. Meleset atau memelesetkan. Nah, ini berarti sama ya. Jadi masih berkaitan dengan hadis yang tadi. Terus masih riwayat Imam Abu Dawud. Wa fi riwayati Abi Dawud ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila samai faqala Allahumma inni a'udzubika. Aduh, ini mah pendek. Nah, ini yang pendek nih, yang enak nih. Ya. Nah, panjang ini nih. Masih di dalam riwayat atau Sunan Abu Dawud. Nah, sama sumbernya dari Ummi Salamah, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahku, kata Ummi Salamah, illa rafa'a tarbahu ila samai, kecuali beliau mengadahkan penglihatannya. Nah, berarti kepalanya tengadahkan ke atas ya, ke langit. Rasul melihat langit sambil berdoa kepada Allah. Faqala Allahumma inni a'udzubika. Ini yang pendek mana nih? Ya. Jadi sambil kita melihat ke langit, ya ketika kita keluar rumah sambil membaca Allahumma inni a'udzubika. Udah, jangan pakai minal hubusi, jangan. Waduh, bahaya nanti kalau pakai minal hubusi wal khabaisi, itu salah. Salah berarti itu. Harus balik lagi ke dapur itu. Jadi cukup Allahumma inni a'udzubika. Nah, ini yang enak ya, yang pendek cepat hafal. Tuh. Artinya apa? Nah, ini Masya Allah artinya ini Allahumma wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu. Udah segitu doang. Sebenarnya udah cukup ini kan? Sudah cukup gitu kan? Enggak berarti mohon perlindungan dari apa? Mohon perlindungan dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan. Ya udah cukup sebenarnya. Ini doa Masya Allah singkat tapi maknanya sangat banyak. Ya, maknanya sangat padat. Ya, ini Masya Allah jarang diperhatikan nih kita nih ya. Ini perlu disampaikan pada istri kita, kepada anak kita dari mulai sedini mungkin. Ya, artinya ketika anak kita sudah mulai bisa bicara, sudah mulai bisa ngomong, maka nah ini didiklah anak-anak kita dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang diperintahkan oleh agama. Ya, termasuk ya yang sunah-sunah, apalagi yang wajib gitu kan. Nah, kalau yang wajib-wajib itu sebenarnya harus dibiasakan dari kecil gitu kan. Termasuk sholat kan itu 7 tahun harus sudah diperintahkan sholat tuh anak kita. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah balik mereka anak-anak kita terbiasa mendirikan sholat. Yang lain pun ya aturan-aturan agama yang lain pun harusnya seperti itu. Dari mulai anak kita, Masya Allah, sedini mungkin ya. Atau bahkan dari mulai TK lah ya. Ketika anak kita sudah masuk TK, maka mulailah aturan-aturan agama sedikit demi sedikit kita terapkan kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka. Ya, ketika kita mau makan bareng sama anak kita, baca doanya yang keras ya. Bacalah doa makan yang keras. Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya mendidik anak kita supaya anak kita ngikutin nanti. Kok bapak setiap makan baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini kan nanti akan perhatikan. Nah, ini memang dianjurkan ya. Ketika kita makan atau minum, lalu makan bareng sama anak dan istri kita, minum bareng sama anak dan istri kita, maka dianjurkan oleh agama kita supaya membaca doanya
dengan nada yang keras. Tujuannya apa? Supaya terdengar oleh istri kita, terdengar oleh anak kita. Yang akhirnya nanti anak kita memperhatikan kita, kok bapak selalu begitu ya? Oh, berarti ini harus dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah ya, dengan sering-sering setiap makan kita baca doa dengan keras, maka anak kita akan menjadi hafal. Atau kita ajarkan langsung, nah, kalau makan, minum, mau makan, mau minum, jangan makan dulu sebelum membaca doa. Atau sebelum mencuci tangan, lalu membaca doa. Jangan minum dulu sebelum baca doa ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal. Ya, itu cara mendidik anak itu seperti itu. Ya, cara menanamkan akhlakul karimah kepada anak itu seperti itu. Ya, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi tidak hanya di pengajian cuma jarang-jarang kan. Umpamanya suruh ngaji tiap hari paling habis maghrib, habis maghrib anak-anak kita ngaji, ya paling belajar baca Al-Quran, belajar Iqra. Sementara doa-doa aturan-aturan agama yang lain-lainnya itu kan nggak keburu sama ustadznya diajarkan. Ustadznya ngajar Iqra saja kan sudah kewalahan, apalagi muridnya banyak. Masalah satu orang saja itu kan nggak cukup 5 menit umpamanya. Bisa jadi satu orang 10 menit umpamanya. Kalau seorang. Kalau ada 10 orang kan itu bagaimana? Kalau ada 20 orang, Masya Allah. Itu makan waktu yang sangat lama untuk mengajarkan Iqra, cara membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi lebih bagusnya itu orang tua masing-masing yang mengajarkan Iqra kepada anak-anaknya. Itu akan lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa, memang kalau bisa. Kalau orang tuanya bisa. Kalau nggak bisa, bagaimana? Udah diserahkan kepada ustadz yang bisa. Ya. Jangan dibiarkan saja anak-anak kita nggak mau belajar Iqra, nggak mau belajar baca Al-Quran, kita biarkan saja, itu jangan. Kalau kita bisa, kita ajarin. Kalau nggak bisa atau nggak sempat, bisa mah bisa, tapi nggak sempat karena mencari nafkah, karena mencari uang, maka serahkanlah pada yang bisa dan biasa, yaitu ustadz. Siapa di sini yang suka mengajarkan baca Al-Quran? Ya, kalau perbuatan dalam rumah tangga kita, ya seperti kita masuk keluar kamar mandi, ya masuk dan keluar rumah, mau makan, minum, ya mau tidur, bangun tidur. Nah, kita yang mengajarkan. Ketika kita mau tidur kan kita tidur bareng sama istri sama anak kita baca doanya, atau kita wasiatkan, kita pesankan kepada anak kita sekalipun anak kita masih di kelas TK. Nah, jangan dulu tidur ya, sebelum baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti anak kita akan ngikutin ya. Nanti anak kita akan hafal doa mau tidur. Selanjutnya akan dia baca atau kita takut-takutin. Nah, kalau nggak baca doa nanti takut atau bapak khawatir akan mimpi buruk nanti, ya. Tapi kalau baca doa tadi, insya Allah nggak akan mimpi buruk. Mimpi buruk seperti itu ya. Itu cara mendidik anak. Jangan sampai hanya dipercayakan kepada sekolah. Sekolah cuma berapa jam? Paling 1 jam. Jangan sampai hanya dipercayakan kepada ustadz yang ngajar ngaji. Jangan. Yang paling penting, yang paling diwajibkan untuk mendidik anak-anak adalah orang tua. Masya Allah. Ibu ya, terutama sekali ibu ya, karena itu anak itu biasanya sama ibu terus kalau masih kecilnya ya. Jadi ibu yang mengurus, bapak mah jarang kan, bapak mau cari nafkah kan? Ibu yang di rumah yang selalu bersama dengan anak-anak. Nah, itu ibu. Makanya ada hadis madrasatul ula. Madrasah sekolahan pertama adalah ibu. Atau ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak.
Artinya yang harus pertama kali mendidik anak-anak adalah ibu. Nah, ini kadang-kadang ibu hanya dipercayakan kepada sekolahan, ya, kepada bapak guru, ibu guru yang ada di sekolah, atau hanya dipercayakan kepada ustadz pengajar ngaji, pengajar ikro atau baca Al-Quran. Nah, ini tidak bagus, ya, tidak bagus. Nah, terus dalam hadis yang lain, masih dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, Nasai wa ghairihim. Nah, ini banyak periwayatnya. Ini hadisnya sahih. Hadisnya hadis sahih. Wa qad atau warwaina fi Sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairihim an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu